Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini sebagai guru SMA Budi Mulia Karawang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2023. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Mata pelajaran matematika, materinya statistika kelas 10. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan ibu di pelajaran matematika, ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita perlu informasi terlebih seperti biasa pada kelas belajar absen dulu ya. Absen Abdurrahman Alvino Adrian Catur Akun Aju Aska MC Aziz Akil Ibril Lukman Ali Meja Wildan Reihana Rinanda Rizka Ayu Reihana Zahna Ulan Jauli. Oke, berarti hari ini ada 3 orang yang sakit ya. Semoga telah kita diberikan kesembuhan dan bisa belajar amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita lanjut lagi ya, absen. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran materi, nah, aku mau mengajak kalian mengingat kembali materi yang pernah atau hari Selasa kemarin kalian pelajari. Yo, tentang apa kemarin? Tentang statistika. Dalam statistika itu ada banyak ya materinya. Ada pemusatan data, diagram, masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang kemarin kan kita udah belajarnya median, modus, desil, kuartil, persentil. Sekarang kita ke ragam dan simpangan bangku. Ya, ragam dan simpangan bangku. Dan kita itu sekarang ke materi
standar deviasi atau simpangan baku dan varian. Nah, apa sih itu standar deviasi itu? Standar deviasi itu adalah nilai untuk menentukan persebaran data dari suatu sampel. Selain itu juga nilai tersebut untuk melihat seberapa dekat data itu dengan rata-rata. Ya, tadi seberapa dekat sih dengan rata-ratanya? Seperti tadi kan, oh dia itu menjauhi dengan rata-rata atau dia lebih dekat lagi dengan rata-rata, itu namanya standar deviasi. Oke, berdasarkan penjelasan ibu tadi, jadi diketahui semakin tinggi standar deviasi maka semakin besar variasi datanya. Dan jika semakin rendah maka standar variasi itu semakin sedikit variasi data. Nah, untuk kehidupan sehari-hari itu buat apa sih ini? Materi ini itu buat apa? Untuk kehidupan sehari-hari itu bisa pengukuran statistik, tapi di sini statistik tentang keuangan. Bisa dengan memprediksi atau mengatur strategi perdagangan. Jadi kalau misalkan dalam keuangan itu seperti ini, investasi saham, ya, nah itu bisa digunakan untuk standar deviasi. Tujuan kita belajar hari ini, ya, kalian dapat menghitung ukuran penyebaran data jangkauan kuartil, interkuartil, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku pada data. Terus yang keduanya, kalian bisa mempresentasikan. Ya, nanti kalian presentasikan data yang kalian tentukan nanti. Ya, dari permasalahan nanti yang kasih permasalahannya. Jadi nanti penilaiannya kalian yang pertama itu otomatis penilaian pengetahuan, ya, penilaian pengetahuan, penilaian berdiskusi, karena nanti kita akan berkelompok. Yang ketiga itu penilaian presentasi. Bisa dipahami ya? Oke, tetap semangat ya. Oke, selamat pagi. Kan hari ini itu walaupun kita udah siang, hujan-hujan seperti ini, tapi kita tetap jiwanya ada di pagi hari. Karena pagi hari itu lebih segar. Ya, lebih semangat. Oke? Selamat pagi. Pagi. Ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi. Luar biasa. Nah, berarti masih semangat ya. Nah, untuk materinya, ibu mau tayangkan sebuah video. Kalian perhatikan videonya. Sekarang kita mulai ke materinya. Kalian perhatikan dulu videonya ya. Nah, di sini ada video pembelajaran. Kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya. Setelah videonya berakhir, nanti kalian boleh bertanya ke ibu. Ya, tapi kalau misalkan kalian sudah bisa, berarti ibu langsung memberikan permasalahan. Ya, nanti kamu selesaikan dengan teman sekelompok. Mulai ya. Yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Hedayat di channel MedLife. Ini adalah video ke-7 kita membahas materi statistika. Bagi teman-teman yang mau melihat 6 video sebelumnya, silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan simpangan baku atau standar deviasi
juga varian dari data tunggal dan juga data berkelompok. Silakan boleh ditulis ya, ditulis materi-materi yang memang penting untuk kalian tulis. Ya, silakan disiapkan. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan standar deviasi dan varian dari data tunggal dan juga data berkelompok. Kita mulai dari data. Bisa juga kita menggunakan rumus kedua ini. Nah, formula yang kedua ini jika datanya itu ada frekuensinya, ya kita gunakan rumus yang kedua ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan varian atau radian? Jika teman-teman sudah bisa menentukan standar deviasi atau simpangan baku, maka mencari varian ini sangat mudah. Karena varian ini adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi nilai simpangan baku kita kuadratkan, maka kita peroleh varian. Kita coba contoh pertama. Tentukan simpangan baku dan varian dari data ini. Ini data tunggal dan tidak ada frekuensinya. Ya, jadi kita gunakan formula yang pertama atau rumus yang ini. Oke, langkah pertama kita cari dulu rata-rata dari data tersebut. Ya, x bar atau rata-rata itu sama dengan sigma x per m. Kita sudah belajar bagaimana cara menentukan rata-rata ya. Sigma x ini jumlah keseluruhan data, ini kita jumlahkan. Dan m ini banyaknya data. Banyaknya data di sini 9. Ini kita jumlahkan dan kita peroleh sigma x nya adalah 254. 254 dibagi 9, maka rata-ratanya adalah 28,22. Ini rata-rata data tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari simpangan bakunya. Untuk mempermudah kita buat tabel aja. Di sini saya buat tabel dengan banyaknya kolom, 3 kolom. Kolom pertama ini untuk nilai atau xi, kemudian ini xi min x bar. Jadi masing-masing datum nanti kita kurangi dengan rata-rata. Berikutnya, pada rumus ini kita akan menggunakan sigma. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari xi min x bar dikuadratkan. Nah, ini xi min x bar itu kolom ketiga. Ini kita jumlahkan. Ya, hasilnya adalah 673,5556. Ini adalah sigma xi min x bar kuadrat. Nah, sekarang kita cari simpangan baku atau standar deviasinya. Standar deviasi sama dengan sigma xi min x bar kuadrat dibagi n sama dengan 673 rumus yang kedua, teman-teman. Jadi katanya ada frekuensinya. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Hitunglah simpangan baku dan varian dari data berikut. Nah, untuk data ini datumnya berfrekuensi, ya, jadi 51, ini frekuensinya 5 dan seterusnya. Oke, nah bagaimana cara menyelesaikan atau cara menghitung simpangan baku dan varian jika datanya disajikan seperti ini? Seperti biasa, langkah pertama kita cari rataan hitung terlebih dahulu atau kita cari rata-ratanya. Ini masing-masing kita kalikan dengan frekuensinya. 51 kalikan dengan 5, 54 kalikan dengan 42, 57 kali 18 dan seterusnya, dan kita jumlahkan. Ini 61 kita tambah dengan 70, lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 65,5. Baris ketiga, 71 kita tambah dengan 80, lalu kita bagi 2, hasilnya 75,5. Kemudian baris keempat atau kelas keempat, 81 kita tambah 90, lalu kita bagi 2, 85,5. Dan kelas terakhir, 90 dikali xi min x bar kuadrat itu yang sebelah sini, dan sigma x nya 40. Jadi kita peroleh s nya simpangan bakunya akar dari 7377,5 dibagi 40, hasilnya akar dari 184,4375. Kita ambil 2 digit di belakang koma, maka hasilnya 13,58. Nah, ini simpangan bakunya. Sekarang kita cari variannya. Varian itu kuadrat dari simpangan baku. Jadi s kuadrat. Ini simpangan bakunya kita kuadratkan, hasilnya 184,4375. Ini varian. Oke, nah itulah cara menentukan simpangan baku atau standar deviasi dan juga varian atau ragam dari data tunggal dan juga data berkelompok. Oke, dari penjelasan video tadi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini yang mana? Tadi kan kalian perhatikan kan ya? Untuk mencari
simpanan waktu atau apa tadi namanya simpanan waktu itu standar deviasi. Nah, itu yang pertama kita harus menentukan dulu rata-ratanya. Dan setelah menentukan rata-rata, nanti si data dikurangi dengan rata-rata. Kan hasilnya jadi minus ya. Kan ada yang minus tapi ada juga yang plus. Makanya di situ ada datum dikurangi X bar itu rata-rata tapi dikuadratkan. Kenapa? Biar menjadi positif. Karena nanti dikuadratkan itu kalau negatif dikalikan dengan negatif itu menjadi positif. Karena ini nanti akan menjadi positif. Bilangan tidak. Oke, ya. Oke. Dikarenakan kalian sudah mengerti dengan video pembelajaran tadi ya, sekarang kalian berkelompok seperti yang kemarin udah ibu instruksikan. Satu kelompok itu ada 6 orang. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Oke, udah ini sudah berkelompok. Silakan didiskusikan dari LKPD yang kasih ya nanti ya. Yang aja. Perhatikan petunjuknya ya. Yang pertama, seperti yang tadi ibu bilang, untuk diskusi itu ada penilaiannya. Ya, kalian kerjasama yang baik dalam P5-nya itu berarti penilaian untuk kelompok gotong royong, berpikir kreatif, dan kritis. Yang kelompok pertama itu mencari data berat badan. Ya, kelompok pertama. Yang kelompok kedua itu mencari data tinggi badan. Di kelas ini saja, antar kelompok saja. Ya, nanti satu orang, satu kelompok boleh di depan. Situ ada timbangan, kalian timbang dulu biar real datanya ya. Datanya itu fakta sesuai dengan emang berat badan kamu itu lihat ya. Nanti kamu cari standar deviasi dan ukuran dari kalian. Bisa dipahami ya? Oke, silakan yang kelompok satu aja.
Udah semua? Udah. Kelompok 1, kelompok 2, sudah semua? Silahkan nanti kirimkan lewat WA saja. Ya, lewat WA. Silahkan nanti dikirimkan. Udah ada dari kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang simpangan data dan variasi, simpangan baku dan variasi. Oke, di sini saya memperkenalkan anggota saya. Di sini ada saya sendiri sebagai moderator, Rangga, Devan, Hilda, Andrian, dan Jibril. Di sini yang menjelaskan ada 5. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari simpangan baku dan varian dari data berat badan yang sudah ditemukan dari hasil data berat badan kelompok 1. Di sini data berat badan ada 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58. Jadi di kelompok 1 ini data berat badannya ya seperti ini. Nah, sebelum kita mencari yang lain, kita harus mencari rata-rata dari berat badan ini. Yaitu caranya kita menjumlahkan data berat badan seperti 50 ditambah 51 semua kita tambahin, lalu kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya yaitu ada 8 orang. Jadi di sini hasilnya 50 ditambah 51, 52, 53 ditambah 55 ditambah 56 ditambah 57 ditambah 58. Hasil pembagian sigma XI min X bar per kuadrat bagi per R kita kuadratkan, jadi hasilnya angka 7,5 kuadrat dikuadratkan jadi 7,5. Untuk penjelasan dari kelompok kami cukup sekian. Ada yang kurang paham bisa silahkan ditanyakan. Oke, ada yang mau bertanya? Yuk, yang mau bertanya. Ya, Saya Bu. ya. Nama saya Royana dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya mengenai akar dari 60 dibagi 8 itu didapat dari mana? Penjelasan. Terima kasih. Ya, jadi akar 60 per 8 ini kita dapatkan dari sigma XI min X bar kuadrat yang sudah kita cari sebelumnya. Dari data yang tadi kita cari dari orang-orang kalian itu, kita sudah dapat sigma XI min X bar yang ini. Nah, ini kita dapatkan 60. Dan sedangkan 8N itu kita mendapatkannya dari jumlah orang yang ada di data berat badan kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bulan dari kelompok 3 ingin bertanya, itu yang S kuadrat itu kan varian ya? Itu akar 7,5 kuadrat kok bisa jadi hasilnya 7,5 itu? Cara pengertiannya bagaimana? Ya, jadi kita bisa dapat 7,5 ini ya akar 75 kan dikuadratin. Jadi kali jalannya kuadrat sama akarnya, jadinya hasilnya 7,5. Mas, apakah saya boleh bertanya? Boleh. Jadi untuk lebih spesifiknya, akar 7,5 pangkat 2 itu sama dengan akar 7,5 dikali akar 7,5. Hasilnya itu akar 56,25. Jadi akar dari 56,25 itu adalah 75. Rasanya. Jadi akar 7,5 pangkat 2 kuadrat itu berarti akar 7,5 dikali akar 7,5. Sehingga hasil dari akar 7,5 dikali akar 7,5 itu berhasil akar 56,25.
Yang mana akar 5,25 itu hasilnya 7,5. Sudah cukup paham? Bapak puas? Kamu ada lagi yang Apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, silakan ditutup. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat presentasi sudah ya. Jadi selanjutnya sebelum kita tutup biar refresh ya, kalian bisa refresh gitu. Jadi kita ice breaking dulu, oke? Perhatikan nanti video. Duduk menghadap ke ibu semua ya. Duduk. Untuk pelajaran hari ini, ya, mari kita sama-sama simpulkan dari pembelajaran hari ini. Apa saja yang kalian dapatkan di pelajaran hari ini? Tentang simpangan baku, terus dan variasi. Ya. Terus bagaimana sih perasaannya kamu belajar hari ini? Sama ya. Jadi matematika itu tidak begitu sulit. Ya. Kalau misalkan kalian ada kemauan untuk belajar, ya, matematika itu tidak seperti yang kalian bayangkan itu sangat sulit, tidak. Tapi kalau misalkan kita mau belajar, banyak bertanya, mengerjakan soal-soal, insya Allah dipermudah, akan bisa. Jadi untuk pelajaran berikutnya kita langsung ke bab 3 karena di statistik itu udah selesai ya, bab statistik itu anggap sudah selesai. Jadi nanti ke bab berikutnya bab 3 yaitu tentang peluang. Ya, jadi silakan kalian di rumah pelajari dulu, baca-baca dulu apa sih itu peluang. Oke, cukup ya untuk hari ini ya. Cukup. Oke, tetap semangat. Untuk penutup silakan Mas Adil untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin.
duluan istirahat.